Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Salam Hmm. sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung pada webinar Fast Track Free Class yang diselenggarakan oleh Indixindo dengan judul Memahami ISO 27001 untuk menghadapi ancaman cyber dan tuntutan regulasi. Perkenalkan, nama saya Nanda yang akan membantu acara pada siang hari ini. Sebelum kita memulai sesi utama acara ini, izinkan kami mempersilakan secara singkat mengenai Inixindo. Inixindo merupakan penyedia pelatihan dan sertifikasi IT terkemuka di Indonesia yang telah berpengalaman dalam menyelenggarakan berbagai program pelatihan dan sertifikasi berskala nasional maupun internasional. Hingga saat ini juga Inisindo telah melatih lebih dari 4.000 profesional IT per tahunnya dan juga dipercaya oleh lebih dari 1.000 perusahaan baik nasional maupun multinasional untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi. Di tengah pesatnya transformasi digital, Bapak dan Ibu, ancaman cyber mungkin semakin berkembang baik dari sisi jenis ataupun kompleksitasnya. Berbagai kasus kebocoran data yang terjadi di belakangan ini menunjukkan bahwa keamanan informasi bukan lagi sekedar isu teknis, tetapi juga menjadi bagian penting dari strategi bisnis dan kepatuhan terhadap regulasi. Organisasi dituntut untuk mampu melindungi data dan sistem informasi mereka, sekaligus memastikan kesesuaian dengan berbagai standar dan regulasi yang berlaku. Salah satu standar internasional yang banyak digunakan adalah si ISO 27001 ini sebagai kerangka kerja dalam mengelola keamanan informasi secara sistematis. Melalui webinar ini, Bapak dan Ibu diharapkan dapat memahami konsep dasar ISO, termasuk bagaimana standar membantu organisasi dalam menghadapi ancaman cyber, serta memenuhi tuntutan regulasi tersebut. Selain itu, juga peserta akan mendapatkan gambaran mengenai praktik terbaik dalam membangun sistem manajemen keamanan informasi yang lebih efektif dan juga berkelanjutan. Diharapkan juga setelah mengikuti sesi ini, Bapak dan Ibu dapat memiliki insight baru, insight awal dalam menerapkan ISO 27001 ini di lingkungan kerja masing-masing. Pada webinar kali ini juga, Bapak dan Ibu akan mendapatkan insight langsung dari narasumber yang berpengalaman di bidang keamanan informasi. Perkenalkan narasumber kita hari ini, Bapak Partono Rudiarto yang merupakan instruktur profesional Inisindo yang akan membawakan materi ISO hari ini. Sebagai informasi untuk seluruh peserta, selama sesi ini berlangsung, Bapak dan Ibu dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat Zoom dan juga ada fitur raise hand yang tersedia di Zoom meeting ini. Selain itu, link absensi akan dibagikan di kolom chat Zoom meeting yang perlu diisi oleh seluruh peserta. Bagi peserta yang mengisi form absensi, nantinya akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan dari Inixindo. Baik, Bapak dan Ibu, tanpa berlama-lama kita masuk ke sesi utama acara hari ini. Kami persilakan kepada Bapak Partono Rudiarto untuk memulai sesi pemaparan materi. Kepada Bapak Partono, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Nanda atas introduction-nya. Ini kepala saya jadi peyang gini kalau pakai apa namanya background ini ya. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu semuanya. Apa kabar? Semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan dalam kondisi yang luang waktunya sehingga kita bisa berdiskusi dengan enak di dalam kesempatan kali ini. Seperti yang tadi telah disebutkan oleh Saudari Nanda atau Mbak Nanda, jika Bapak Ibu ada hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung gunakan kolom chat ataupun raise hand untuk kemudian kita respon. Baik, saya akan memulai dengan saya share screen dulu ya, izin ya. Mudah-mudahan sudah ter-share screen-nya. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Iya, gitu ya, udah benar ya.
Oke, suara saya terdengar dengan jelas dan enak. Halo, apakah suara saya terdengar dengan baik? Jelas, Pak. Cukup Jelas, jelas. Ya, Pak. sangat Ya, jelas. baik, Sangat terima jelas, kasih. Pak, sangat jelas. Oke, saya akan memulai setelah seperti yang dijelaskan tadi. eh, ini kenapa ininya nutupin gini ya? Apa namanya? Tema kita hari ini adalah ISO 27001 versi 2022. Jadi itu yang jadi tema utama kita. Nah, sebelum saya masuk ke agendanya, saya sedikit memberikan eh, overview atau paling enggak penyamaan persepsi dulu dengan Bapak Ibu semua mengenai apa sih ISO 27001 atau apakah apa sih yang disebut dengan standar atau framework standar yang biasanya dikeluarkan ISO dan beberapa badan yang lain. ISO 27001 itu adalah framework standar untuk keamanan informasi atau sekarang namanya cyber security ya. Lalu kemudian apa gunanya gitu ya. Nah, jadi kalau saya ibaratkan bahwa sistem yang kita miliki, sistem platform digital atau sistem perusahaan atau sistem organisasi kita yang tentunya saat ini sudah berbasis IT semua itu, saya ibaratkan sebuah mobil yang dengan tenaga atau mesin yang sangat kuat dan mampu untuk melaju dengan sangat cepat untuk bisa mencapai garis finish sasaran atau objektif organisasi Bapak Ibu semua, eh, maka teknologi, teknologi informasi tentunya, teknologi itu ibarat mesinnya dari mobil ini. Ya. Jadi mesin inilah yang kemudian akan menjadi eh, tumpuan pergerakan dari sistem atau mobil ini, gitu. Dengan teknologi atau dengan mesin ini kita mampu melaju dari kecepatan yang paling pelan sampai kecepatan yang paling tinggi, gitu ya. Nah, kalau teknologi itu adalah mesin ya, maka standar atau framework tata kelola yang dalam hal ini terkait dengan tata kelola keamanan informasi atau ISO 27001 itu adalah kayak setir sama remnya gitu. Tentu kita bisa bayangkan kalau kita punya mesin yang demikian canggih dan kencang gini, lalu kita nggak punya kemudinya, maka kita nggak pernah tahu mobil ini akan lari kemana, eh, apakah kita bisa mengendalikan atau tidak sesuai dengan tujuan yang kita mau tuju, gitu ya. Sehingga yang terjadi adalah, yang paling banyak terjadi adalah justru tidak mencapai tujuan, malah terjadi kecelakaan, gitu ya. Kemarin baru aja rame viral di sebuah kendaraan yang cukup kencang melaju dan dia akhirnya masuk ke dalam kolam air di Bundaran HI, gitu ya. Nah, ini salah satu bentuk bahwa kejadian itu terjadi karena ketidakmampuan siapapun yang mengemudi itu mengemudikannya dan mengontrolnya. Nah, jadi ISO 27001 ini adalah kemudi kontrol untuk keamanan informasi. Ya. Kita tahu bahwa boleh dibilang mungkin hampir tidak ada atau sangat kecil sekali persentasenya bisnis di era sekarang yang tidak menggunakan platform teknologi informasi. Dan konsekuensi dari apa namanya menggunakan platform ber- eh, teknologi informasi itu adalah bahwa ada risiko
keamanan yang ada di sana gitu ya. Dimana kalau kemudian risiko itu kita tidak bisa kendalikan atau tidak bisa kita kemudikan, maka yang terjadi adalah justru kecelakaan gitu. Jadi bukan manfaat yang kita dapatkan, malah justru berbagai macam risiko dan ancaman-ancaman yang terjadi. Nah itu eh, sebagai pengantar gitu ya. Eh, Lalu kemudian kenapa ISO 27001? Apakah tidak ada standar keamanan informasi yang lain? Oh, banyak sekali gitu ya. Eh, Baik yang dikeluarkan oleh badan-badan yang bersifat netral dan global maupun beberapa badan yang spesifik untuk kebutuhan-kebutuhan eh, sektor industri tertentu misalkan gitu. Salah satunya misalkan NIST SP 9000 gitu ya, yang dikembangkan oleh eh, Departemen Pertahanan pemerintah Amerika gitu ya. Dan yang lain-lain gitu. Ada banyak sekali berbagai macam standar atau framework yang terkait dengan keamanan informasi. Kemudian apa hebatnya ISO 27001? ISO 27001 ini difungsikan untuk menjadi satu guiding principle atau apa namanya, pemandu atau prinsip pemandu dari berbagai macam kegiatan ya, terkait dengan keamanan informasi yang akan dilakukan selanjutnya, gitu ya. Eh, dan dan ISO 27001 ini juga eh, bisa digunakan atau bahkan sebaiknya digunakan bersama-samaan dengan framework-framework yang lain yang saya sebutkan tadi. Jadi, salah satu gunanya adalah dengan kita memiliki guiding principle ini, ketika kita mengatasi masalah security itu, kita bukan reaktif, ya. Jadi, wah kita dihack, gimana ngebenerinnya gitu ya. Eh, Aduh, alhamdulillah akhirnya bisa. Kemudian bocor di sana, gimana cara ngebenerinnya? Aduh, nggak bisa. Kemudian tanya-tanya, akhirnya bisa juga. Nah, eh, pendekatan keamanan informasi yang baik itu bukan reaktif seperti itu, tetapi pendekatannya adalah pengelolaan. Pengelolaan itu artinya apa? Kalau bisa ya kita nggak kena serangan dong. Kalau bisa kita eh, minim ancaman dong, gitu ya. Tapi kalau sudah ada ancaman atau serangan, ya kita bisa mengatasinya dong. Kalau belum kita bisa mengatasi dalam waktu cepat, minimal kita mereduksi risikonya dong, atau dampaknya dong. Kira-kira begitu. Nah, itu yang namanya pindah dari chaos yang reaktif tadi ke manajemen pengelolaan. Makanya ISO 27001 sering diberi nama Information Security Management System, ya. Atau kalau di bahasa Indonesia kan SMKI katanya ya, Sistem Manajemen Keamanan Informasi, gitu. Jadi dengan adanya kerangka ini kita bisa mengelola bukan reaktif. Kemudian yang kedua adalah kalau kita baca semua isinya, untuk membaca isi dari ISO 27001 tidak mengharuskan atau tidak mempersyaratkan bahwa kita harus berprofesi di bidang information security. Artinya orang yang hanya orang yang berprofesi di bidang information security saja yang mengerti cara membacanya. Enggak begitu, ya. Eh, Juga tidak mengharuskan bahwa kita harus yang berprofesi di bidang IT. Kalau nggak di bidang IT nggak bakalan ngerti bacanya. Tidak begitu juga, gitu ya. Justru cara penulisan dan cara penyusunan kerangka ini memang untuk semua lapisan, ya, terutama pimpinan. Karena tanggung jawab keamanan informasi yang paling tinggi pada dasarnya adalah diemban oleh pimpinan puncak. Oleh karena itu, pimpinan puncak harus bisa memastikan bahwa di setiap organisasi itu
sistem keamanan informasinya itu bekerja atau berjalan. Bagaimana dia tahunya? Kalau dia tidak bisa membaca standarnya. Oleh karena itu, standar penulisan atau bahasa yang digunakan di dalam ISO 27001 ini adalah menggunakan bahasa yang bersifat umum dan berorientasi kepada manajemen atau bisnis. Ya, sehingga dengan demikian ini bisa diimplementasikan oleh semua pihak. Dan ini juga bisa jembatan dari orang-orang yang berlatar belakang non-teknis untuk kemudian bekerja sama mengimplementasikan keamanan informasi dengan orang-orang yang berlatar belakang teknis. Kemudian ini juga bisa menjadikan sebuah panduan ya eh, bagi upaya kita investasi. Karena kan kita kalau kita mau membangun sistem pengamanan mau nggak mau kita harus berinvestasi ya. Berinvestasi itu terhadap berbagai macam hal, termasuk peralatan diantaranya atau teknologi yang digunakan, termasuk diantaranya menyiapkan SDM dan organisasi dan lain sebagainya. Namun investasi yang dilakukan eh, berdasarkan hasil analisa risiko keamanan informasi yang sudah kita lakukan. Jadi investasi ini tentunya memiliki dasar atau justifikasi yang cukup kuat gitu kalau kita mengimplementasikannya menggunakan panduan ISO 27001. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir, yang keempat, eh, kenapa kita perlu framework ini adalah terutama ISO 27001, dia sifatnya interoperable. Jadi digunakan di berbagai sektor industri apapun bisa. Keuangan bisa, energi bisa, pangan bisa, manufaktur bisa, pemerintahan bisa, swasta bisa. Dan dia bersifat universal, artinya dia teknologi agnostik. Kita pakai teknologi cloud dari Amazon, boleh. Kita pakai teknologi cloud dari Google Cloud Platform, ya. Jadi memang sifatnya universal. Yang dituangkan di sini adalah eh, prinsip keamanan informasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Nah, itu sepintas mengenai kenapa kita perlu framework. Nah, lalu kemudian tadi disebutkan bahwa sekarang ini kita yang kita bahas adalah ISO 27001 versi 2022. Jadi versi 2022 tentunya eh, terbitnya di 2022. Berarti kalau gitu ada yang terbit di sebelum itu dong, betul? Karena versi sebelum ini adalah versi 2013. Ya. Sebelum itu ada lagi, bahkan sebelumnya namanya bukan 27001, tetapi kalau nggak salah 1779 kalau nggak salah namanya masih masih yang versi yang lebih lama. Jadi ISO 2701 ini sudah melalui berevolusi ya, sudah melalui berbagai macam perkembangan dan penyesuaian disesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, kenapa kemudian 27001 yang sudah beredar cukup lama dan sudah diimplementasikan secara global harus direvisi? Penyebabnya adalah kita masuk ke eh, bahasan babak pertama yang dikenal dengan istilah ancaman modern. Ancaman modern ini muncul di era yang modern tentunya ya. Era modern ini ditandai dengan pertama kali mungkin kita kenal dengan istilah yang namanya Industri 4.0 yang muncul kurang lebih ya 5-6 tahun yang lalu kurang lebih ya. Eh, atau apa namanya? eh, bersama dengan itu muncul istilah atau satu gerakan yang namanya transformasi digital. Nah, setiap pembaharuan teknologi, pembaharuan apa namanya eh, model bisnis segala macam, ternyata menimbulkan atau memunculkan ancaman-ancaman baru.
Kita tahu bahwa industri 4.0 itu didukung oleh beberapa teknologi seperti cloud, artificial intelligence, data science, machine learning, IoT, dan lain sebagainya. Nah, ketika teknologi-teknologi pendorong ini muncul dan eh, memberikan satu nuansa yang baru, maka ancaman baru pun muncul juga. Nah, ketika ancaman modern itu muncul, ketika kita menggunakan guiding principle yang sudah tidak sesuai lagi, tentunya guiding principle kita tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan ancaman principle yang baru. Sebagai apa namanya contoh, kita salah satu perpindahan dari ancaman modern itu eh, pindahnya atau berubahnya istilah dari keamanan informasi atau information security ke cyber security. Apa ya bedanya ya? Judul dari ISO 27001 yang dulu adalah Information Security eh, System Management, gitu ya kira-kira gitu. Yang sekarang judulnya adalah salah satunya adalah Information Security, Cyber Security, and Data Protection. Jadi eh, ada perubahan ini di cyber security. Salah satu hal yang berubah adalah implementasi implementasi dari satu teknologi yang namanya microservices. Ya, halo, ya. Microservices. Microservices itu memunculkan sebuah eh, platform baru yang namanya API atau Application Program Interface, yaitu program kecil-kecil yang kemudian ditempel-tempel-tempel lalu menghasilkan sebuah ekosistem sistem informasi baru yang sangat fleksibel, mudah, murah, dan cepat diimplementasikan. Tentunya ini sangat 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 menarik untuk merespon kebutuhan bisnis yang serba cepat, serba berubah sekarang kan. Namun di balik semua semua kemudahan itu pasti ada risikonya, yaitu sesuatu sistem kita yang tadinya sudah aman-aman aja dengan menggunakan prinsip-prinsip yang ada di dalam prinsip keamanan informasi yang ada di ISO 27001 versi 2013, ketika kita menerapkan cloud, API, dan lain sebagainya, menjadi tidak lagi aman, menjadi tidak lagi kita bisa kontrol, ya. Sehingga kita perlu sistem yang lebih baru, gitu ya. Sorry, sistem pendekatan yang lebih baru, yaitu yang namanya cyber security. Sehingga ancamannya berubah, maka cara penanganannya berubah. Sehingga dengan demikian kita mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman. Tentunya kalau kita mempersiapkan diri, maka persiapan kita kalau bisa minimal sama atau halus lebih baik ketimbang pengancam. Seperti contohnya dua orang yang sedang eh, bertarung ini. Ya, misalkan yang sebelah kanan itu yang hitam itu adalah pengancam, yang putih ini adalah yang mempertahankan. Maka tentunya dua-duanya ini atau paling dia yang putih itu harus punya kemampuan keunggulan eh, paling tidak sama atau kalau bisa melebihi dari ancaman gitu ya. Sehingga kita mempersiapkan itu. Nah, namun ternyata sekarang ancamannya nggak cuma itu gitu. Jadi kalau kita lihat di ini kan ini orangnya badannya kekar gitu ya. Oleh karena itu kita harus berlatih misalkan gitu untuk menjadi kekar itu supaya kita memiliki power yang gede gitu. Kita memiliki ilmu untuk mempertahankan diri, bela diri dan lain sebagainya. Ini ilmu bela diri gitu ya katakan. Sehingga kita kita harap kita bisa mempertahankan itu. Nah, ternyata ancamannya nggak cuma itu. Ancamannya selain secara fisik ini tadi, atau kemampuan ini tadi, muncul ancaman yang lebih berbahaya lagi, yaitu ancaman pikiran ya, atau mindset ya.
atau yang namanya mindset attack. Nah, ini lebih bahaya lagi karena yang dipengaruhi adalah mindset dari orang-orang di belakang eh, eh, teknologi-teknologi yang digunakan ini. Sehingga kalau kita lihat dua petarung tadi, gitu, misalkan kita merasa bahwa kita sudah cukup punya kemampuan yang sama dengan pengancam, nggak taunya mindset dari orang yang kita andalkan itu dipengaruhi sedemikian rupa sehingga dia tidak lagi mempertahankan diri kita, malah dia berbalik mengancam kita sendiri. Bentuknya seperti apa mindset attack ini? Bentuknya sangat sederhana, yaitu perangkat yang kita gunakan sehari-hari dalam kehidupan kita, yang namanya mobile phone. Mobile phone ini digunakan oleh lebih dari setengah penduduk dunia yang jumlahnya totalnya, kalau nggak salah, peredarannya itu mencapai hampir 5 miliar eh, perangkat yang digunakan sehari-hari oleh setiap umat manusia di seluruh dunia ini. Alatnya kecil, harganya terjangkau sekarang, hampir semua orang memilikinya, bahkan anak-anak yang di dalam usia yang seharusnya tidak belum boleh menggunakan itu pun diberikan akses, gitu ya. Makanya sekarang ini ada PP Tunas yang baru diluncurkan oleh Komdiji itu kan gara-gara alat ini, gitu ya. Alat ini sekarang kemampuannya luar biasa tinggi, kemampuan pemrosesannya, prosesornya kencang banget, jumlahnya banyak, bekerja paralel, gitu ya, sehingga bisa memproses sesuatu dengan sangat cepat. Kemudian dia memiliki berbagai macam sensor yang bisa mendeteksi berbagai macam fenomena yang ada di sekitar alat itu, mulai dari kamera sehingga dia bisa mendeteksi gambar wajah, video dan lain sebagainya. Ada mikrofon dan speaker yang bisa mendeteksi suara dan lain sebagainya. Ada layar sentuh yang bisa mendeteksi sidik jari dan berbagai macam gestur kita. Lalu ada perangkat di dalamnya, akselerometer dan lain sebagainya, yang bisa mendeteksi kemana alat itu pergi, siapa yang membawa, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Alat ini ada di mana-mana. Indonesia termasuk pemilik alat ini yang paling banyak dari proporsi penduduknya, ya. Prosentasenya cukup tinggi alat ini. Ya, kemudian alat ini eh, menyediakan berbagai macam fasilitas yang disediakan oleh aplikasi yang bisa dipasang di alat ini. Aplikasi kan dikeluarkan oleh produk-produk itu ya, sebagian dari produk-produk itu. Masih banyak lagi yang lain. Di mana bisa membantu kita berkomunikasi, bisa membantu kita melakukan apa namanya eh, korespondensi, mencari informasi, apa namanya transaksi bisnis dan lain sebagainya. Ya, di mana di situ tentunya kita apa namanya kita bisa berkomunikasi dengan menggunakan identitas alamat yang sudah tersimpan di kita dan kemudian eh, identitas itu yang kemudian bisa digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi yang lain itu yang kemudian menggunakan teknologi seperti microservice dan API itu tadi. Nah, lalu kemudian dia juga bisa memberikan berbagai macam fasilitas tentang pengaksesan informasi ya. Nonton video di YouTube, upload feed konten di YouTube, menaruh file di Google Drive, ataupun drive-drive yang lain, OneDrive dan lain sebagainya. Googling kalau sekarang kita pakai yang namanya generative AI, ada Gemini, ChatGPT, DeepSeek, Cloud dan lain sebagainya yang kemudian kita bisa mengambil informasi dalam berbagai format sesuai dengan kecakapan dan ketelitian kita. Eh, Selain itu, apa namanya, dengan alat itu kita bisa juga dibantu untuk berkelana kemana-mana,
mencari alamat dan lain sebagainya, mencatat semua jadwal kita dan lain sebagainya. Alat yang sepertinya simpel dan sangat berguna dan tidak memiliki risiko apa-apa. Nah, masalahnya alat ini justru kita harus bertanya kalau kita mempelajari prinsip security, kenapa alat secanggih ini dengan fasilitas sebagus ini kita bisa digunakan dengan mayoritas semua layanan itu kita bisa peroleh secara gratis. Karena kita tahu bahwa sebenarnya tidak ada yang gratis di dunia ini, gitu ya. Jadi sebenarnya eh, kita menggunakan itu tidak gratis, kita membayar, tetapi currency atau mata uang bayarnya bukan rupiah, tetapi data pribadi kita. Nah, inilah kita masuk ke dalam mindset attack. Ya, Eh, zaman dulu kala setiap bisnis itu pasti pingin lebih dekat dengan customer, lebih bisa mempengaruhi customer dan lain sebagainya. Maka untuk itu dia menggunakan melakukan yang namanya profiling. Profiling itu dulu dilakukan secara demographic profiling. Jadi misalkan ada satu usaha mau masuk ke Indonesia, maka dia akan mencoba untuk memprofil market di Indonesia dengan mengirimkan orang untuk melakukan survei, wawancara, dan lain sebagainya. Dilakukan analisa statistik demografik dan lain sebagainya untuk kemudian mencoba memprediksi perilaku, kebiasaan, kesukaan, dan lain sebagainya dari market yang dituju. Tentunya ini banyak menggunakan ilmu-ilmu statistik, psikologi, dan lain sebagainya yang bisa menghasilkan satu hasil yang secara garis besar lumayan akurat, walaupun nggak bisa akurat banget. Supaya bisa akurat banget, maka kita harus bisa melakukan profiling per person atau individu. Dan individu itu harus kita tempel terus sesering mungkin sampai kita bisa mengenali dia secara akurat. Dan upaya untuk menempel seorang individu itu namanya psychographic profiling. Nah, itu yang dilakukan sekarang. Dan semuanya bisa dilakukan karena adanya teknologi itu tadi yang kita gunakan sehari-hari. Kita menggunakan teknologi itu hampir sebagian besar waktu kita, gitu ya. Dan semua kebiasaan kita otomatis melekat ke dalam perilaku kita menggunakan perangkat-perangkat itu tadi. Yang kita tahu siapa pemilik perangkat-perangkat atau penyedia dari perangkat-perangkat itu. Ya, dengan demikian psychographic profiling inilah yang digunakan untuk sebagai yang namanya mindset attack, gitu ya. Cyber security bicara tentang keamanan informasi sebuah sistem dan lain sebagainya. Tapi di belakang sistem itu kan ada manusianya, gitu ya. Nah, inilah yang namanya ancaman modern. Jadi yang namanya psychographic profile ini eh, tiba-tiba dengan kita menggunakan alat ini kita menjadi pribadi kembar, pribadi kita fisik sama pribadi kita digital. Dan ternyata pribadi digital itu lebih aktif jauh ketimbang pribadi fisik. Dan kalau pribadi fisik itu penuh dengan apa namanya eh, kehati-hatian reserve gitu ya. Tetapi justru yang digital ini terlepas dari kehati-hatian itu, gitu ya. Ya, jadi kita menjadi dua individu, gitu ya. Yang sebelah kiri itu namanya si Anggi, NIK-nya segini, alamatnya Jalan Ampera, golongan darahnya O. Yang sebelah kanan ini, ya itu si Anggi itu ya. Nah, yang sebelah kanan ini adalah eh, kembaran digitalnya si Anggi itu. Dengan identitas dia adalah nomor handphone, alamat email, akun sosial media, dan mayoritas kegiatan si Anggi ini ternyata terwakili oleh si Anggi Digital ini. Dia memiliki berbagai macam akun, hampir semua kegiatannya, baik itu kegiatan yang sifatnya pribadi maupun pekerjaan, menggunakan itu, gitu ya. Lalu kemudian aktivitas dia itu sangat ini.
eh, aktif, termasuk merespon postingan orang, Instagram status, tweets, eh, data-data yang ditinggalkan ketika dia browsing dan lain sebagainya. Dan itu semuanya tertinggal, bukan tertinggal sih sebenarnya, memang sengaja di capture gitu ya oleh para penyedia itu untuk kemudian data itu diambil dan diolah gitu ya. Sehingga kemudian akan menghasilkan sebuah profil individu yang lengkap gitu ya. Dan profil individu yang lengkap inilah kemudian yang akan diolah pakai big data surveillance, dikombinasikan sama yang namanya computational psychology, lalu kemudian dikembalikan lagi ke kita untuk mempengaruhi berbagai macam tindakan kita atau perilaku kita. Ini yang namanya mindset attack. Ini yang namanya violation of eh, data pribadi, ya, personal data. Nah, itu tidak dilindungi di dalam ISO 27001 versi 2013. Karena pada waktu itu kejadian ini belum marak seperti sekarang, gitu. Ya, dan berbagai macam hal yang lain. Dan tentunya ini menjadi sangat penting terutama untuk implementasi di Indonesia mengingat Indonesia termasuk masyarakat yang paling aktif menggunakan berbagai macam tools dan teknologi itu tadi, ya. Ini datanya 2024 ya. Jadi ini semua angkanya sudah naik ya, jauh lebih besar dari ini. Nah, masalahnya adalah ternyata dengan kita tidak memiliki guiding principle itu tadi, yang terjadi adalah efek negatif dari berbagai macam hal tentang keaktifan kita menggunakan platform digital itu tadi. Kita bukannya makin aman, tapi makin tidak aman, makin sering terjadi kebocoran data, masing terjadi serangan-serangan terhadap berbagai macam bisnis yang ada di Indonesia, gitu ya. Lalu kemudian pemanfaatan ekonominya kemudian membelok ke hal-hal yang memang tidak di apa namanya, tidak tidak positif ya, tidak produktif seperti pinjol, judol dan lain sebagainya, gitu ya. Dan itu diakibatkan ternyata akibat memang literasi dan kompetensi yang memang tidak tinggi di bidang-bidang ini, terutama di bidang keamanan, pelindungan data pribadi dan lain sebagainya. Yang itu semua dikarenakan karena tidak ada panduannya gitu ya. Nah, yang menarik adalah di sini di bumi ini yang tergambar di situ. Di bumi ini penduduk yang hampir berapa miliar ya sekarang? Hampir 10 miliar kalau nggak salah. Eh, eh, ada beberapa negara yang penduduknya banyak ya. Yaitu yang paling banyak Cina dan India. Ini sekarang angkanya udah hampir sama ya. Sekitar 2 miliaran gitu kalau nggak salah masing-masing. Kemudian Amerika. Dan yang keempat adalah yang disoroti di kaca pembesar itu, Indonesia. Indonesia ini negara dengan penduduk keempat terbesar di dunia. Dan kalau kita bicara tadi data-data mengenai bagaimana kebiasaan masyarakat Indonesia menggunakan berbagai macam platform digital, wah itu sangat aktif, sangat luar biasa. Bahkan kalau mau tahu orang mana atau penduduk mana yang variasi penggunaan berbagai macam platform digitalnya paling banyak, ya orang-orang Indonesia. Gitu ya. Karena orang-orang Amerika praktis pakai platform buatan Amerika utamanya. Cina udah otomatis dilarang untuk menggunakan platform di bikinan Cina gitu ya. India juga hampir sama seperti Indonesia. Cuman kalau kita lihat bahwa hampir mayoritas 1.000 orang CIO, CEO dari perusahaan-perusahaan besar teknologi di dunia orang India gitu ya. Sehingga mereka punya mekanisme kontrol sendiri.
Sedangkan Indonesia ini enggak, gitu. Nah, inilah ancaman modern yang memang mesti kita antisipasi, gitu ya. Kalau kita mau ringkas, gitu ya. Nah, ada beberapa nih. Tentunya yang belum lama adalah kasus PDN, yaitu kelumpuhan layanan publik, kemudian kasus BSI, ya, ransomware. Ada yang belakangan 2025 ini ada kasus ransomware lagi ya, yang cukup banyak juga. Terus kemudian Bank Indonesia dan bukan Bank Indonesia sebenarnya, bank yang menggunakan transaksi pakai apa namanya, fast apa tuh, BI Fast itu ya, itu ternyata eh, terkompromis juga. Biorka yang kemudian apa namanya, membuka berbagai macam data yang mulai dari apa tuh, apa namanya, Dukcapil lah, KPU lah, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dampaknya macam-macam, mulai layanan publik lumpuh, kerugian finansial, reputasi, eksploitasi data pribadi yang masif, dan tentunya karena kita sudah ada undang-undangnya, itu eh, terjadi pelanggaran undang-undang pelindungan data pribadi. Hal-hal yang seperti ini di ISO 27001 2013 nggak ada ininya, kontrolnya. Nah, kontrol-kontrol ini ada di ISO 27001 versi 2022 ya, gitu. Baik kontrol yang adalah kontrol yang sudah dimodif dari versi yang lama untuk sesuai dengan versi yang baru, seperti yang di apa namanya, Annex 530 itu yang ICT Readiness for Business Continuity, eh, termasuk yang baru yang 5.7 Threat Intelligence, 8.11 Data Masking dan Data Deletion, 8.10 dan 8.12 Data Leakage Prevention. Itu semua adalah kontrol yang baru ada di 27001 di versi 2022. Nah, jadi jenis ancaman itu yang kemudian membuat kita melihat bahwa oke, kita ini memang sudah saatnya kita menggunakan satu panduan prinsip yang harus sesuai dengan kondisi yang ada gitu ya. Tidak lagi kita bisa menggunakan panduan yang sebelumnya gitu. Oke, jadi itu adalah tadi landasan kenapa kita harus mulai lihat panduan prinsip yang lebih bisa menjawab tantangan atas ancaman yang modern. Nah, kemudian kita lihat, oh kalau gitu apa yang bisa diberikan oleh ISO 701 versi 2022 gitu sebenarnya. Sebelum saya masuk ke sini ada pertanyaan? Silahkan kalau mungkin ada pertanyaan. Saya membuka oh udah ada nih chat. Iya Pak, sudah ada dari Bapak Muhammad Doni Kurniawan. Pertanyaannya di Oke. era AI dan PDP saat ini, apakah ISO masih relevan menjadi standar minimal untuk keamanan informasi atau perlu kombinasi dengan beberapa ISO lainnya? Terima kasih. Oke, eh, seperti yang saya tadi jelaskan, eh, Pak Doni, bahwa ISO 27001 yang versi 2022 ya Pak ya, gitu. Kalau yang versi 2013 sudah jelas tidak relevan. Itu memang kontrolnya eh, sudah ditambahkan khusus untuk mengatasi eh, aspek-aspek seperti pelindungan data pribadi. Contohnya tadi data masking, Pak. Data masking itu adalah kalau Bapak punya data, nanti saya akan jelaskan di sesi data pribadi ya Pak ya. Kalau Bapak punya data dan itu adalah dikategorikan di dalam data pribadi. Maka dengan kita melakukan data masking, maka informasi tentang data pribadinya nggak bisa kita lihat, Pak. Gitu ya. Kecuali oleh karena kita melakukan masking. Jadi artinya masking itu adalah kita bungkus dulu sehingga orang nggak bisa lihat bahwa itu adalah informasi mengenai data pribadi. Nanti data pribadi saya akan jelaskan di babak yang ketiga ya, Pak ya. Jadi supaya lebih jelas gitu. Itu yang pertama.
Kontrol-kontrol itu muncul ada sekitar 11 kontrol baru dan banyak sekali kontrol yang direvisi yang dikaitkan dengan aspek cyber security dan perlindungan data pribadi. Nah, satu itu. Kedua, nah ini dia yang menarik. Tadi saya miss untuk menjelaskan. Apakah ISO 27001 itu adalah sebuah panduan untuk misalkan kalau saya dihack menyelesaikannya kayak gini? Oh, tidak sama sekali nggak bisa, Pak. Gitu ya. Jadi karena tadi dia sifatnya bukan reaktif, ya, tapi posture manajemen gitu. Oleh karena itu dia memberikan satu tadi guiding prinsip-prinsip, panduan prinsip keamanan itu harus begini, perencanaan keamanan harus begini, organisasinya harus begini, SDM-nya harus begini, teknologi harus begini, pengelolaan aset data harus begini, kira-kira begitu. Nah, nanti untuk implementasinya dia akan sebaiknya didukung oleh standar-standar terkait yang lain, Pak. Misalkan Critical Security Controls dari SANS, NIST SP 9000 dari apa namanya eh, Amerika itu ya, yang pertahanan Amerika gitu ya, yang bicara prinsip itu tuh security identification, protection, apa namanya response dan lain sebagainya itu, Pak. Jadi jadi memang di dalam implementasinya itu akan harus dikombinasikan dengan berbagai macam standar-standar yang lain. Lalu kalau memang kita harus menggunakan standar-standar yang lain, kenapa harus ada ISO 27001? Nah, ISO ini yang memberikan sebuah holistik eh, eh, pendekatan holistik untuk keseluruhan. Karena kalau enggak nanti kita bingung kan? Wah, kita detail ke sana, kita detail ke sana, kita implementasi ke sini gitu. Dan ingat Pak, kita itu mengamankan pengelola keamanan itu tidak hanya eh, dituntut tanggung jawab dari orang-orang teknis yang menyelesaikan masalah langsung, tetapi bagaimana organisasi itu mempersiapkan diri mulai dari regulasinya, polisinya, SOP-nya, organisasinya, penanggung jawabnya, sampai teknologinya. Dan itu semua eh, dituangkan secara holistik di dalam ISO 27001. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Doni. Itu yang pertama ya Mbak Nanda. Yang kedua Mbak Nanda, tadi ada lagi kayaknya. Ya, yang kedua dari Bapak Sugianto, pertanyaannya dengan semakin sensitifnya data dari psychographic profiling, bagaimana organisasi memastikan keamanan dan etika penggunanya agar tidak menimbulkan resiko manipulasi atau pelanggaran privasi? Ya, betul. Jadi gini, eh yang namanya psychographic profiling itu sayangnya, sayangnya kita tidak bisa sepenuhnya meniadakan gitu ya. Karena kita hidup di dalam satu kondisi di mana kita banyak menggunakan platform yang bukan bikinan kita sendiri. Bahkan kita boleh dibilang praktis kita nggak punya platform yang bikinan kita sendiri gitu ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, misalkan kalau di Cina sana nggak ada yang pakai Google, nggak ada yang pakai Facebook, nggak ada yang pakai Instagram, dia punya sendiri tuh ada Baidu, ada WeChat dan lain sebagainya. Bahkan negaranya melarang penduduknya dan bahkan memberikan sanksi hukum kalau menggunakan platform-platform itu, gitu ya. Jepang punya apa namanya Line, katakan gitu ya, messengernya minimal gitu. Korea punya KakaoTalk, Rusia punya Telegram, negara-negara Amerika berbasis Amerika punya WhatsApp dan lain sebagainya. Nah kita nggak punya Pak. Otomatis maka psychographic profiling itu dilakukan gitu ya tanpa kita bisa. Nah, membatasinya. Lalu kemudian muncullah konvensi global yang namanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang dimulai dari GDPR, General Data Protection Regulation dari Uni Eropa, yang kemudian mulai menyebar diimplementasikan di berbagai negara agar setiap negara itu punya kedaulatan untuk mengatakan tidak kepada platform-platform yang itu tadi gitu ya, yang banyak melakukan psychographic profiling itu tadi. Sebutkan tadi kan salah satunya adalah PP Tunas yang sudah dikeluarkan oleh Komdiji barusan ini kan gitu ya. Gitu. Sebagai turunan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tentunya. Nah, apa yang bisa kita lakukan?
Yang kita bisa lakukan adalah tadi eh, implementasikan prinsip-prinsip keamanan yang sudah diatur di dalam ISO 27001 seperti tadi data masking, data leakage protection, data deletion kalau sudah nggak dipakai dan lain sebagainya. Kemudian memberikan satu pembelajaran dan sosialisasi kepada seluruh apa namanya pemangku kepentingan di dalam organisasi Bapak untuk kemudian lebih waspada gitu ya. Jadi kita memiliki satu kewaspadaan di mana di dalam ISO 27001 itu justru yang diupaya yang di salah satu hal yang sangat penting adalah meningkatkan kewaspadaan itu gitu. Dengan demikian itu semua meminimalkan risiko terjadi kebocoran data pribadi. Mudah-mudahan menjawab ya. Ada lagi Mbak Nanda? Ada Pak, ini pertanyaan yang mewakilkan saya juga. Bagaimana cara menjaga keamanan data pribadi di era digital sekarang ini? Semua pasti punya jejak digital agar tidak dapat Ya, dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, bagaimana nih Pak cara menjaga keamanan data pribadi kita? oke. Tentunya ada banyak sekali apa istilahnya SOP dan tips lah katakan gitu ya. Tips yang paling eh, ini termasuk mungkin kalau kalau Bapak Ibu sempat ini apa namanya baca literatur dari Komdigi juga yaitu ada yang namanya literasi digital salah satunya adalah cakap, etika, budaya dan aman. Itu itu di situ banyak sekali tips-tips untuk kita menjaga eh, data pribadi kita. Pertama, kita tentunya harus tahu undang-undang PDB dan kita tahu hak kita apa. Apa hak kita? Ya. Sehingga hak itu kita bisa perjuangkan kalau kita merasa ada hal-hal yang memang menyalahgunakan hak kita, ya, hak kita. Tentunya detailnya undang-undang data pribadi itu nanti mungkin akan kita buat sesi tersendiri ya Mbak Nanda ya. Nah, setelah kita tahu hak kita, tentunya kita harus tahu tanggung jawab kita dan berbagai macam konsekuensi dari perilaku atau tindakan kita di dalam sosial media. Semakin kita aktif menggunakan sosial media dan semakin kita melakukan reaction itu bisa repost, apa namanya, apa reply, like dan lain sebagainya, itu semua pasti tercatat sebagai bagian dari eh, perilaku kita. Sehingga kalau kita mau eh, eh, catatannya minimal, ya kita minimalkan hal-hal seperti itu, gitu ya. Artinya kalau memang kita memang benar-benar kita harus melakukan satu apa istilahnya bentuk ekspresi kita dalam reaction tadi, boleh. Tapi jangan dikit-dikit reaction dan lain sebagainya gitu ya. Gitu ya. Semakin gampang kita tertrigger, maka profiling kita akan makin banyak. Nah, jadi artinya kita sendiri harus punya eh, pemahaman atau pengetahuan mengenai hal-hal apa yang bisa apa namanya, membuat profil kita makin terekspos, hal-hal apa yang bisa meminimalkan eh, expose dari profil kita. Gitu ya. Masih ada lagi? Kita ambil satu pertanyaan lagi ya Pak ya. Oke, silahkan. Hmm, Dari dari ini aja Pak, Pak Rizky Romadoni, apa saran atau wasiat untuk anak-anak kecil agar bijak dalam menggunakan dan mengakses sosial media, internet agar tidak terjadi kebocoran data dan eksploitasi data pribadi yang masif? Oke, saran. Sebenarnya sarannya bukan buat anak kecil, tapi orang tuanya. Karena sebenarnya platform digital itu dibatasi usianya loh. Kita tahu kan ya. Media sosial itu baru boleh diakses oleh orang yang berumur 16 kalau nggak salah ya, Nanda ya. Gitu ya. Di Iya, dalam betul Pak. peraturan, iya di dalam peraturan nasional pun seperti itu juga. Itu kan pasti ada reasonnya gitu. Kenapa harusnya anak-anak yang belum usia 16 itu memang sebaiknya tidak mengakses sarana-sarana itu. Tapi kan orang tuanya sendiri yang kasih. Gitu ya. Padahal sebenarnya di dalam peraturan undang-undang dan peraturannya itu sebenarnya memang tidak disarankan untuk menggunakan dalam usia itu gitu ya.
gitu. Artinya kenapa? Karena dianggap usia itu masih belum cukup eh, matang untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah, memfilter informasi dan lain sebagainya, gitu ya. Gitu. Jadi makanya hal yang sangat menyedihkan ketika saya melihat satu data bahwa eh, pengguna judol itu makin mengecil umurnya, ya. Anak-anak SD pun main slot dan lain sebagainya gitu. Ini kan tentunya hal-hal yang memang harus kita berikan pemahaman, Pak, gitu ya, eh, bahwa di dalam aturannya memang sebenarnya tidak diperbolehkan, gitu. Di dalam peraturan sekolah pun tidak diperbolehkan. Dalam berbagai macam peraturan itu, bahkan oleh platform yang menyelenggarakan itu sendiri nih, baik TikTok, Facebook, Instagram, itu ada aturan batasan umur sebenarnya, gitu ya. Begitu. Nah, baiknya ya kemudian kita implementasikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita lanjut dulu ya, Nanda. Oke, Ya, babak kedua kita bicara mengenai ISO 27001 2022 itu sendiri, gitu ya. Apa sih ISO 27001 itu? Dia itu sebenarnya adalah mendokumentasikan ada sekitar 93 kontrol. Kontrol itu adalah hal-hal yang kemudian kita gunakan sebagai kendali tadi, kemudi ya, untuk memastikan bahwa kalau ini kita lakukan, maka kemungkinan terjadinya apa namanya serangan atau gangguan keamanan itu mengecil, gitu kira-kira ya, gitu. Ada 93 kontrol yang idealnya kita implementasikan di situ, gitu. Nanti ini juga bisa dikaitkan dengan manajemen risiko dan audit, lalu dikombinasikan dengan misalkan COVID, gitu ya, 2019 dan lain sebagainya, gitu ya. Berbagai macam hal yang lain, termasuk ke undang-undang PDP dan lain sebagainya. Dia dikeluarkan oleh badan standar yang namanya ISO, International Organization for Standardization, dan International Electrotechnical Commission atau IEC. Skopnya adalah keamanan informasi, pengelolaan keamanan informasi, dan manajemen risiko keamanan informasi. Ya, jadi khusus untuk bidang itu. Lalu ada ISO 27001 dan ISO 27002 dan 27003 dan seterusnya 2700 sekian atau dikatakan sebagai 27000 series. Jadi yang namanya 27000 series itu adalah semua dokumen yang terkait dengan pengelolaan mulai dari prinsip sampai detail, termasuk implementasi ke berbagai macam spesifik industri sektor, gitu ya. Nah, standarnya sendiri, cuman standarnya aja ya, itu adanya di 27001. Jadi 2701 isinya cuma standar. Eh, Standarnya apa, kontrolnya apa, gitu ya. Lalu code of practice dan implementation guidance. Jadi guidance untuk mengimplementasikan tidak ada di 2701, adanya di 27002. Jadi pertama memang kita pahami dulu prinsipnya, standarnya. Lalu kemudian kita implementasikan. Nanti kalau ada manajemen risiko ada 27005 dan lain sebagainya, ada macam-macam. Ada yang spesifik misalkan untuk cloud, ada yang spesifik misalkan untuk AI, begitu. Ya. Nah, strukturnya kayak apa isinya 27001? Dia terdiri dari 4 bagian, yaitu klausul 0 sampai 3 yaitu overview, klausul 4 sampai 10, kemudian ada annex. Anneksnya itu ada lampiran lah ya, yang isinya adalah 93 kontrol dari 5 domain ya. Ada domain people, ada domain organization, ada domain teknologi, dan lain sebagainya. Nanti kita jelaskan. Ya, Eh, di situ akan dijelaskan mulai dari skopnya apa, istilah-istilah, lalu kemudian ada bagaimana 7 aspek yang harus kita lakukan di dalam implementasi Information Security Management System, gitu ya. Kemudian detail dari eh, apa namanya hal-hal yang sangat yang berupa kontrol itu ada di annex. Annex itu kayak semacam lampirannya gitulah ya.
Nah, klausul itu yang tadi ya, klausul 0 sampai 3 itu isinya scope, normatif reference segala macam. Nah, lalu kemudian yang klausul 4 sampai 10 itu adalah panduan bagaimana implementasi. Jadi artinya gini, ISO 27001 ini adalah panduan standar. Ya, jadi artinya karena dia agnostik dan dia universal, dia berlaku untuk berbagai macam. Tinggal bagaimana kita mencocokkan dengan konteks organisasi kita mengadopsi standar tersebut. Apakah semua kontrol yang 93 itu kita terapkan atau yang sesuai aja, misalkan gitu. Bisnis kita ini yang mana? Apa bisnisnya? Apakah kita di sektor keuangan? Ada regulasinya sudah atau tidak? Ada sektor energi dan lain sebagainya. Maka nanti kontrol apa yang kita gunakan? Gitu. Kemudian yang poin clause 5 itu adalah bicara leadership. Ya. Leadership itu bicara tentang bahwa keamanan informasi itu nggak mungkin ya terimplementasi dengan baik bila tidak ada keterlibatan pimpinan. Tidak ada ceritanya keamanan informasi itu bicara, udahlah, atur aja, ya, nggak mau tahu aku. Eh, nggak bisa, ya, karena dia yang harus mendrive bagaimana postur keamanan yang kita mau, ya, bagaimana apa namanya terkait dengan masalah compliance atau eh, regulasi yang terkait dengan ini kita apa namanya dengan eh, industri kita, gitu ya. Dan kenapa pimpinan harus ikut? Karena tanggung jawab tertinggi itu dari tanggung jawab keamanan informasi itu dipikul oleh pimpinan tertinggi secara berjenjang. Inilah dasar kemudian eh, pimpinan harus mengeluarkan berbagai macam kebijakan, prosedur terkait keamanan informasi, gitu. Ya. Kemudian di situ juga kaitannya dengan masalah adanya penanggung jawab dan organisasi. Bagaimana mungkin kita mau mengamankan, kita tahu bahwa mengamankan itu harus, misalkan mengamankan rumah lah, ya harus ada pagar, eh, apa namanya, kalau misalkan mau lebih aman lagi kita harus ada penjaga keamanan atau masang CCTV supaya kita bisa monitor atau paling nggak kita melakukan siskamling atau ronda monitoring. Itu kan harus ada organisasinya kan, harus ada perannya dan penanggung jawabnya. Kalau di organisasi kita nggak ada, terus kita mengimplementasikan itu bagaimana caranya? Orang pelaksananya nggak ada, ya kan? Nah, itu fungsi leadershipnya untuk memastikan hal-hal itu ada, gitu. Kemudian planning atau perencanaan. Jadi kalau kemudian kita udah sepakat nih, kita mau apa namanya? Kita mau apa menjalankan itu, maka kita harus punya perencanaannya gitu ya, gitu ya. Perencanaannya apa? Ya, secara umum eh, apa yang mesti organisasi lakukan. Kemudian bagaimana kita melakukan asesmen risiko keamanan informasi. Eh, Kenapa itu dilakukan? Ya karena kita kan nggak mau nunggu diserang dulu dong, ya kan? Maka kalau bisa memang risiko keamanan informasi itu kita sudah assess, lalu kita siapkan, ya. Sehingga dengan demikian eh, kita upayakan minimalkan adanya eh, aspek-aspek gangguan terhadap keamanan informasi. Kemudian dari situ kita bisa biasanya melakukan yang namanya treatment ya. Dari hasil asesmen risiko itu kita mempersiapkan ini apa aja gitu. Karena kita tinggal di daerah yang rawan, katakan gitu, maka kita harus lebih waspada, pasang CCTV, pasang alarm, sensor dan lain sebagainya. Kan gitu, ya. Nah, itu masuk di dalam planning gitu ya. Gitu. Planningnya pun harus bisa kita ukur dengan baik gitu ya, dengan
Apakah planningnya bagus? Kemudian ada yang namanya support gitu. Jadi bagaimana supaya si planning ini terlaksana, maka dia harus didukung dengan berbagai macam hal, perangkat-perangkat, sumber daya, organisasi, anggaran, maintenance, dan lain sebagainya yang akan memastikan bahwa perencanaannya itu berjalan dengan baik. Kemudian di dalam support itu termasuk yang namanya kompetensi. Jadi kalau kita mau membuat, memastikan bahwa pengelolaan keamanan kita baik, selain kita memiliki rencana keamanan, kita punya organisasi, kita punya orang, dan orang harus punya kompetensi untuk bisa melakukan tugas-tugas pengamanan. Sehingga dengan demikian, apapun perangkat atau teknologi yang kita gunakan, orang-orang tersebut memiliki kompetensi, gitu ya. Sehingga bisa dipertanggungjawabkan lah, gitu ya. Eh, Lalu yang berikutnya yang juga penting terkait dengan support ini adalah awareness terhadap keamanan informasi ini menyeluruh ke seluruh jajaran organisasi. Jadi kalau kita bicara keamanan, kita bicara awareness keamanan ini secara keseluruhan gitu, nggak bisa cuman menggantungkan kepada orang-orang yang memang ditugasi untuk melakukan pengamanan gitu. Kemudian operation ini bicara mengenai bagaimana kita menjalankan semua tugas-tugas itu. Tadi syscamlingnya, monitoringnya, gitu ya, dan lain sebagainya. Termasuk kalau kita bagaimana mengamankan sesuatu yang kita taruh di cloud, katakan gitu. Nah itu ada juga di aneksnya untuk menjelaskan itu, gitu ya. Kemudian evaluasi. Jadi yang namanya sistem keamanan itu memang selalu dievaluasi secara periodik karena nggak mungkin sesuatu yang baik itu baik terus gitu kalau dalam istilah keamanan. Maka yang baik sekarang belum tentu baik untuk tahun depan karena ada teknologi berubah, bisnis berubah, peraturan berubah, maka kita harus evaluasi terus. Kita lakukan audit, manajemen review, begitu ya. Dan yang terakhir adalah improvement. Apa yang bisa kita perbaiki atas hasil temuan evaluasi, gitu biasanya gitu ya. Gitu. Jadi bagaimana kita bereaksi kalau ternyata temuannya itu kita nggak confirm terhadap satu standar tertentu, apa yang kita mesti lakukan? Kalau sudah kita confirm, apa yang mesti kita perbaiki? Gitu. Jadi itu panduan-panduan yang ada yang diimplementasikan di dalam ISO 27001. Baru kemudian kita masuk ke kontrol yang ada 93 itu kontrolnya, gitu ya. Jadi kontrol yang 93 ini terdiri dari berbagai macam domain. Eh, eh, ada 5 kalau nggak salah, ya, ada 5 domain, yaitu sorry 4 deh. Eh, 4 dan tambah tambah satu lagi yang generalnya. Jadi eh, ada yang namanya organisasi kontrol ada 37 kontrolnya. Ada yang namanya people control ada 8 kontrolnya. Ada physical control itu ada 14 dan ada teknologi kontrol ada 34 kontrol. Kalau organization control ini yang fokusnya ke keamanan yang sifatnya soft, seperti policy, hubungan kita dengan supplier, ya, bagaimana kita menggunakan cloud service. Nah, itu ada di kontrol yang organization control. Kalau people control itu hubungannya sama elemen manusianya, termasuk kalau mau merekrut, melakukan screening segala macam, non-disclosure agreement sama pihak ketiga atau remote working. Aturan ketika menjaga keamanan ketika orang itu masih bekerja di tempat kita. Aturan bagaimana ketika dia sudah resign terhadap hal-hal yang dulu bisa akses dan lain sebagainya. Itu namanya people control. Ada 8 kontrol. Ada yang namanya physical control, ada 14 kontrol. Ya, di situ hal-hal yang fisik ya seperti pintu masuk, akses kontrol, penyimpanan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah yang namanya technological control itu ada 34 kontrolnya ya. Ini fokusnya kepada implementasi teknis seperti enkripsi, bagaimana kita melakukan programming yang secure atau secure coding, network security,
seperti firewall dan lain sebagainya. Itu ada di technological control. Itu semua ada di 93 itu. Nah, 93 itu yang sekarang ya, yang dulu 114. Loh, kok lebih kecil? Bukan lebih kecil sebenarnya. Ada beberapa kontrol yang 140 itu digabung di di jadiin satu. Ada beberapa yang direvisi, ada beberapa yang dibuang dan ada beberapa yang ditambah menghasilkan 93 gitu ya. Jadi ini contohnya. Kemarin itu ada 114 kontrol, sekarang jadi 93. Kemarin ada 14 domain, sekarang jadi 4 tim. Tim itu tadi ya, organizational control, people control, physical control, sama technological control. Kalau dulu itu terfragmentasi menjadi 14 domain itu dan sangat berorientasi pada infrastruktur, kalau sekarang ini malah enggak. Jadi semuanya saling terkait gitu kira-kira gitu ya. Dan tersentrik ke yang namanya data dan cloud centric. Nah ini kontrol yang baru, yang benar-benar baru ya. Jadi ada kontrol baru itu yang terkait dengan yang namanya proactive intelligence dan cloud security. Ya, jadi ada yang namanya threat intelligence. Jadi sekarang organisasi wajib mengumpulkan dan menganalisa data tren serangan. Ya, jadi supaya kita lebih ini lebih sifatnya lebih proaktif ya. Jadi nggak nunggu diserang dulu. Sehingga ini bisa mengatasi misalkan sekarang ini yang paling banyak itu kan phishing AI itu ya. Jadi ada yang mukanya kepala cabang satu bank tertentu, dibuat videonya, suaranya disampling, lalu dia melakukan video call gitu ya. Kayak gitu. Kemudian Annex 523 itu keamanan informasi untuk layanan cloud. Ya, sekarang ini kan hampir semua udah pakai cloud kan. Yang eh, penyediaannya banyak kan dari luar negeri. Gimana caranya kita mengatur itu? Gitu ya. Bagaimana caranya kita mengambil dari aspek legalnya, mengaudit layanannya dan lain sebagainya. Kemudian ini apa namanya business continuity ya. Gitu. Jadi ini fokus gimana caranya supaya kalau kemudian bisnis sistem utama kita down, bagaimana caranya tetap bisa beroperasi dengan apa perangkat backup atau ininya ya eh, cadangannya gitu kira-kira. Lalu kemudian yang terkait dengan technical monitoring dan hygiene system. Jadi hygiene system itu adalah sama seperti gini lah. Kalau kita kita sakit kan dikasih obat supaya sembuh. Tapi lebih bagus lagi kalau kita melakukan tindakan preventif gitu. Jadi kita menjaga higienitas, kebersihan segala macam supaya kita nggak serang penyakit gitu ya. Nah, contohnya di configuration management untuk hardware software. Tujuannya untuk mencegah dana eksploitasi zero day karena sekarang kan banyak kan yang diserang di situ. Kemudian activity monitoring ya, syscamling gitu ya, secara real time. Lalu web filtering yang di versi yang lama nggak ada. Kemudian secure coding. Jadi yang namanya kalau mau bikin makanan yang sehat itu dari cara masaknya udah harus sehat, ya kan? Sama kalau mau bikin aplikasi yang aman, jangan ditempel keamanannya, tapi dari awal sudah didesain secara aman. Lalu yang namanya physical security monitoring. Kalau dulu cuma physical security aja. Jadi di sini yang lebih penting adalah monitoringnya, gitu ya. Jadi itu. Nah, sehingga eh, solusi yang baru ini bisa mengatasi berbagai macam jenis serangan modern seperti AI phishing atau deepfake, ya. Itu ada di kontrol yang baru, gitu. Eh, Kebocoran cloud sama API itu juga ada di kontrol yang baru. Ransomware juga ada. Kemudian sabotase internal atau malware juga ada. Oke, itu yang kontrol yang baru di 27001. Lanjut atau ada pertanyaan, Mbak Nanda? Masih lanjut, Pak. Belum ada pertanyaan Lanjut. lagi. Oke. Ya, jadi eh, kenapa kita perlu mengimplementasi yang 27001? Ya, karena itu tadi, ya. Eh, nah, sekarang kita masuk ke strategi kepatuhan pada regulasi. 2022 ada Undang-Undang Nomor 27 tentang Perlindungan Data Pribadi. Di sini adalah disebutkan bahwa data pribadi adalah data setiap orang,
adalah setiap data tentang orang perseorangan baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik. Itu namanya data pribadi. Ini diadopsi dari GDPR ya. Jadi yang namanya data pribadi itu adalah informasi yang bisa merujuk kepada seseorang, orang perseorangan. Jadi kalau dari data yang saya simpen, yang saya olah, lalu data itu saya olah sedemikian rupa, saya bisa mengatakan bahwa oh ini si Fulan ini, maka itu adalah data pribadi. Ketika data itu sudah bisa dipakai untuk merujuk kepada seseorang, orang perseorangan, dan itu akurat, itu data pribadi. Ketika itu adalah data pribadi, maka otomatis dia terikat pengelolaannya kepada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Gitu ya. Ya, jadi data pribadi dapat diidentifikasi atau teridentifikasi langsung atau melalui informasi yang dikombinasi dengan yang lain. Kira-kira gitu ya. Nah, yang bukan data pribadi itu adalah data yang dianonimkan seperti statistik atau data orang meninggal atau perusahaan. Jadi yang namanya dapat teridentifikasi atau diidentifikasi apa? Kalau yang dapat diidentifikasi adalah dengan misalkan ID ya, nama nomor KTP. Oh, berarti ini si Partono Rudiarto ini orangnya karena punya KTP ini. Tapi kalau teridentifikasi, saya nggak ketahui namanya. Misalkan saya pakai alias lah namanya apa ya? Namanya si Acong katakan gitu ya. Ini nama nama ini saya gitu ya. acong@gmail.com. Eh, Kemudian ternyata si Acong ini punya email dan dia melakukan berbagai macam aktivitas ya, yang kemudian datanya bisa di capture dan di collect. Ternyata email ini dengan cookies ini di lokasi ini, WA grupnya ini, warna favoritnya ini segala macam. Oh, itu adalah si orang yang itu tuh, yang ngakunya Acong ya. Pokoknya dia tuh. Ketika sudah teridentifikasi itu, maka itu adalah data pribadi. Dan ketika itu menjadi data pribadi, itu kita terikat pada regulasi itu. Nah, saya kasih contoh sekarang. Ini ada data macam-macam nih. Kita ngelola data, ada nama depan. Nama depan doang. Didi. Data pribadi bukan. Kalau itu nggak bisa point, misalkan gini, ternyata di daerah saya itu ada 500 orang nama Didi. Bukan data pribadi. Ya, Didi yang mana? Gitu. Tapi ketika misalkan ada nomor telepon 08 sekian sekian, apa itu? Gitu ya. Tapi kemudian ketika data itu dikombinasi, si Didi yang pendidikannya ini, oh ternyata yang itu orangnya. Nah, itu data pribadi sudah. Si acong@gmail.com yang sekarang ada di lokasi itu dengan menggunakan aplikasi itu. Nah, itu orangnya. Eh, Data vaksinasi vaksinasi ini di lokasi klinik ini, oh itu orangnya, gitu ya. Tanggal lahir, jenis kelamin ini sekarang menjabat sebagai direktur ini, orang yang itu. Kode pos ini penghasilan segini, usia segini, kalian BPJS nomor segini atau ini, orang yang itu dan seterusnya. Nah, ketika dikombinasi dan bisa merujuk ke seseorang, maka itu berarti perusahaan tersebut atau organisasi tersebut itu mengelola data pribadi. Oleh karena itu, dia akan terikat kepada Undang-Undang PDP. Jadi contoh, misalkan kita mengelola 3 database, database medis, database aset keuangan, data umum. Ketika kemudian dikombinasi menjadi bisa dikombinasi menjadi data pribadi, maka kita terikat dalam Undang-Undang PDP. Tetapi ketika kita melanggar, melakukan penipuan dan lain sebagainya dalam transaksi elektronik, itu kita melanggar Undang-Undang ITE. Jadi kita bisa saja melanggar Undang-Undang PDP
Walaupun kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan orang lain. Maksudnya melakukan transaksi apa namanya palsu lah dan lain sebagainya. Tapi ketika kita mengelola data pribadi, tapi kita tidak mengikuti aturan mengelola data pribadi, itu pun sudah melanggar undang-undang perlindungan data pribadi, gitu ya. Nah, ini siklusnya mungkin saya cepetin aja. Ini prinsip-prinsipnya. Nah, pendekatan regulasinya adalah dia melindungi individu untuk memiliki hak dan dia memberikan tanggung jawab kepada pengelola data pribadi itu untuk untuk melakukan tanggung jawabnya. Jadi ini yang individu punya hak, sedangkan yang mengelola data punya tanggung jawab, kira-kira gitu. Dan kegiatan pengelolaan data pribadi itu semuanya harus berbasis hukum, ya. Macam-macam ya, ada yang sifatnya kontrak, ada yang sifatnya konsen dan lain sebagainya. Jadi ada basis hukumnya. Nah, di dalam ISO 27001 semua ini diatur di dalam pengelolaan data yang berhubungan dengan data pribadi, ya. Masking, katakan kalau bukan data pribadi tidak perlu dimasking, ya, gitu. Eh eh, Data leakage yang sifatnya data pribadi, misalkan. Ya, data penghapusan kalau memang itu memang sudah tidak memenuhi prinsip perlindungan data pribadi, misalkan batasan penyimpanan sudah lewat, ya harus dihapus, ya. Atau apa penggunanya punya hak untuk misalkan data saya dihapus, ya dia harus menghapus, seperti itu. Nah, itu terkait dengan aspek eh, strategi terhadap kepatuhan regulasi menggunakan ISO 27001 2022. Nah, babak terakhir kita masuk ke langkah adopsi. Ada pertanyaan, Mbak Nanda? Ada dari Pak Ganong, yaitu mengimplementasikan ISO 27001 ini memakan waktu berapa lama? Karena yang kita tahu ada hal-hal yang nantinya berpengaruh dengan behavior user dan keamanan user dalam menggunakan servis kita. Mohon sarannya, Pak. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini jawaban ini ada dua jawaban. Eh, Definisi mengimplementasikan itu adalah pertama adalah me- mendapatkan sertifikasi ISO 27001 atau mengimplementasikannya secara penuh. Kalau mengimplementasikan secara penuh memang itu tidak ada batas waktu karena itu adalah proses yang berkelanjutan. Karena ini adalah proses yang nggak ada batas waktunya. Jadi mungkin yang bisa dilihat adalah maturity-nya kali gitu ya. Karena terkait dengan awareness, terkait dengan masalah sosialisasi dan organisasi dan budaya dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk sertifikasi saya masuk ke langkah adopsi ini ya, sambil jawab. Nah, sertifikasi. Di sertifikasi 27001 artinya apa sih? Berarti kita itu sudah diaudit oleh independent auditor. Jadi ada audit auditor 27001 yang menunjukkan bahwa kita sudah menjalankan, sudah memenuhi prinsip yang ada di dalam standar yang ada di dalam ISO 27001 dan sudah bisa mendemonstrasikan bahwa standar-standar itu kita penuhi. Nah, nanti apa namanya? eh, kita juga bisa dilakukan yang namanya surveillance audit dan itu bisa di menggunakan certification body yang diberi ya hak untuk melakukan sertifikasi ini. Untuk disertifikasi itu kita ada beberapa dokumen yang sifatnya mandatori untuk kita serahkan gitu ya. Baik itu yang sifatnya prosedur maupun kebijakan. Lalu juga ada yang namanya mandatory record yang juga harus kita tunjukkan gitu ya. Yaitu yang namanya internal audit record sama correct action record. Nah, ini contoh mandatory dokumen. Jadi ini disesuaikan dengan ada yang klausul-klausul yang ada di dalam ISO 27001 ya. Dokumen yang menyatakan scope dari keamanan, menyatakan policy dan objektif, metodologi risk assessment, statement of applicability dan lain sebagainya gitu. Jadi itu semua dokumen itu
harus wajib kita tunjukkan kepada auditor ini apa namanya sertifikasi ini. Ada total ada 16 mandatory dokumen. Termasuk record. Jadi record training and skill dari orang-orang yang ada di dalam penanggung jawab itu ya. Yang tadi kan kita bicara kompetensi namanya kan. Kemudian monitoring dan measurement result dari kegiatan-kegiatan operasional dan support dari keamanan informasi. Record dari audit internal audit program, internal audit record. Kemudian manajemen review record. Jadi ini menunjukkan bahwa manajemen melakukan review terhadap evaluasi atau hasil audit keamanan informasi supaya nanti melakukan yang namanya corrective action. Kemudian berbagai macam logs dan activity yang terkait dengan keamanan informasi itu yang mandatori harus ditunjukkan ya kalau kita mau sertifikasi. Nah, prosesnya adalah pertama sertifikasi itu kita akan menentukan scope. Jadi gini, di dalam kita me, 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 mensertifikasi organisasi kita untuk 27001 itu tidak harus seluruh divisi atau seluruh bisnis proses itu kita audit ya. Kita bisa mengambil contoh biasanya apa namanya core-nya gitu, core bisnisnya itu yang kita lakukan scoping untuk ISO 27001 certification ya gitu. Jadi nggak harus semuanya. Kita pilih, kemudian baru kita masuk ke tahap satu audit yaitu melakukan assessment risiko, statement of applicability, internal audit, management review, dan mandatory dokumen itu semua dikumpulkan. Jadi itu nanti kemudian itu diserahkan kepada itu apa namanya auditor sertifikasi. Nah, jadi yang stage satu itu yang menyerahkan kita ya, organisasi yang akan melakukan tentunya dikasih panduan biasanya nanti oleh si eh, apa namanya konsultan sertifikasi ISO 2701 atau kita bisa mempelajarinya sendiri sih. Baru kita akan masuk ke yang namanya stage 2 audit, ya ini yang dilakukan surveillance oleh si auditor, gitu ya. Baru kemudian dia akan melihat apakah ada findings, lalu kemudian eh, apa correction yang mesti dilakukan. Nah, setelah itu baru dia akan menerbitkan sertifikasinya, gitu ya. Jadi auditnya itu on-site, lalu kemudian formal atau berbasis sampel. Jadi dia nggak mungkin ngambil semuanya gitu ya. Terus kita boleh protes terhadap hasil audit kalau memang kita rasa itu tidak sesuai gitu ya. Nah, nanti kemudian terjadi sebuah konsensus. Nah, nanti eh, si auditor itu akan menemukan apakah ada major conformity non conformity yang ini yang biasanya harus dipastikan diperbaiki dulu sebelum sertifikasi itu dikeluarkan atau minor yang bisanya yang kemudian ini catatan gitu. Lalu ada beberapa hal yang misalkan opportunity of improvement. Jadi dia tidak bukan non conformity tetapi perlu diperbaiki lagi. Kemudian atau memang udah bagus gitu ya. Gitu. Gitu. Nah, ini tahap pertama dari audit itu. Jadi dia mengumpulkan dokumen-dokumen yang mandatori, terus objektifnya sudah ditetapkan, skopnya sudah didefinisikan, semua policy keamanan informasi sudah tersedia, internal audit sudah dilakukan, manajemen manajemen review juga sudah dilakukan dan findings dari internal audit tadi. Nah, kalau yang stage audit, stage 2 auditnya yang dilakukan oleh auditor eksternal itu biasanya ya. Gitu. Nah, ini time frame-nya gitu ya. Kalau stage satu biasanya 1 hari, stage 2 2 hari. Eh, dengan catatan semua dokumennya itu sudah ada ya, gitu ya. Jadi, tapi keseluruhan prosesnya itu end to end itu sekitar 12 sampai 18 bulan untuk orang-orang yang belum punya pengalaman di ISO certification sama sekali. Kemudian untuk yang lama yang sudah apa namanya yang yang sudah punya sertifikasi ISO 2701 yang versi 2013 yang kemudian apa namanya eh, eh, mau disertifikasi lagi nanti akan ada yang namanya surveillance audit yang terkait dengan
bagaimana kita melakukan revisi atau apa namanya scoping dari eh, berbasis ISO 27001 versi lama 2013 ke versi yang baru. Kira-kira begitu. Nah, itu kira-kira tahapannya, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, mungkin sekarang kita masuk lagi ke hal-hal yang masih ditanyakan. Silakan. Ada mana Anda? Ada, Pak. Ya. Dari Pak Dimas, jika pengguna Hmm. layanan meminta datanya dihapus permanen sesuai haknya di Undang-Undang PDP, bagaimana kita mengeksekusikannya tanpa merusak integritas database dan backup yang diwajibkan oleh ISO 27001? Oke. Ketika ini berdasarkan Undang-Undang PDP, Undang-Undang PDP itu memberikan hak untuk penghapusan data ya dari pengguna. Jadi kalau dia dia eh, bagaimana kita comply terhadap itu? Pertama, kita menunjukkan bahwa kita memiliki policy terkait penghapusan data itu. Eh, Policy pengamanan data itu, policy mengenai backup data itu, ya. Nah, otomatis kalau kemudian data itu dihapus, maka di backupnya pun harus dihapus juga. Secara teknis ada caranya, dan itu kita harus tunjukkan caranya seperti apa. Kemudian ada yang namanya ROPA. Eh, 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 ROPA itu sebenarnya Record of Processing Activity kalau nggak salah gitu ya. Jadi kita harus nunjukin bahwa ini sudah dihapus loh. Ini lognya. Ini yang tadinya sebelum dihapus, ini sekarang sudah dihapus, ini sudah nggak ada lagi. Dan itu ada evidence-nya. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, masalahnya adalah aturan teknisnya nanti bakalan ada juga eh, sebagai turunan dari Undang-Undang PDP. Tetapi paling tidak kita harus mempersiapkan prosedur itu walaupun aturan itu belum belum ada ya, Mas Dimas. Gitu ya. Jadi di dalam ISO 27001 ini ditunjukkan standarnya bagaimana cara yang namanya data deletion, gitu ya. Termasuk menghapusnya dari backup juga, gitu ya. Jadi uh, itu tidak akan mempengaruhi integritas backup karena itu kan pengajuannya untuk penghapusan kan sudah kita bisa tunjukkan juga ininya apa evidence ya gitu. Jadi uh, uh, tidak akan membuat jadi integritas database-nya menjadi turun dengan data itu dihapus. Toh semua ada evidence-nya. Gitu Mas Dimas. Apakah materinya nanti di-share? Di-share ya Mbak Nanda ya? Di-share, Pak. Nanti Hmm. juga di sini ada tayang di YouTube, di-upload di YouTube Indo. Oke. Terus ada dari ini ya Mbak siapa ini? Mas Raffi Aldiansyah bukan ya? Iya, dari para Aldiansyah perusahaan saya baru-baru ini menerapkan dan mendapatkan sertifikasi ISO. Namun untuk organisasi SMK-nya, SMKI-nya MKI-nya. masih kurang efektif karena kurangnya pemahaman yang mendalam sehingga saya sendiri sebagai lead implementer yang banyak mengelola terkait kontrol-kontrolnya, apakah boleh organisasi SMKI Jadi, personil bisa dari luar organisasi? oke, di dalam ISO 27001 sebenarnya tidak diatur sih Pak, apa namanya, Para bahwa orang itu harus dari dalam atau segala macam. Yang penting memang ada organisasinya yang bertanggung jawab, ada role-role-nya gitu ya, dan responsibility-nya apa gitu ya. Nah, itu dari aspek organisasi dan tanggung jawab. Sehingga dengan demikian sebenarnya dilakukan oleh orang luar itu harusnya tidak apa-apa selama semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tapi terkait dengan kurang efektif karena kurang mendalamnya pemahaman, ini adalah bagian yang lain tadi yang saya sebut di dalam kompetensi dan awareness dan aspek leadership. Kan tadi disebutkan di dalam apa namanya klausulnya ISO 27001 gitu. Sehingga kalau misalkan leadershipnya ini
menjalankan itu harusnya memang eh, kalaupun belum mendalam maka kompetensinya harus ditingkatkan gitu ya. Dengan demikian supaya lebih mendalam. Dengan demikian eh, organisasi itu bisa berjalan lebih efektif. Baik, kita ambil satu pertanyaan lagi ya, Pak. Mm-mm. Dari Pak Diki Sanjaya, dari 93 kontrol annex, apakah semuanya harus dipenuhi, Pak? Jika tidak, bagaimana cara menentukan kontrol yang in scope atau out scope? Oke. Eh, Tidak harus ya. Itu kan dikatakan itu ada 93 kontrol. In scope out scope-nya kita konteks organisasinya dulu gitu. Jadi kita lihat organisasi kita, lalu kemudian kita lakukan risk assessment kan di situ ya. Lalu kemudian dari risk assessment itu pasti kemudian akan muncul risk yang menjadi priority yang akan kita tetapkan sebagai risk yang harus kita antisipasi atau diatasi atau di manage terkait dengan sektor atau jenis organisasi kita. Setelah itu baru kemudian kita lihat kontrol yang mana yang terkait dengan risiko itu. Nah, itu yang kita terapkan. Lalu ini Pak Dedi bilang sertifikasi hanya untuk manajemen scope, tapi teknik framework sekuritas itu betul Pak. Ya, blue team rating tetap itu betul banget. Cuman kalau kemudian kita langsung kepada teknis, tetapi apa yang untuk manajemen scope-nya itu nggak aware, itu juga salah juga pada akhirnya. Nanti kalau ada hal-hal yang kemudian terjadi apa namanya aspek konsekuensi hukum, nanti siapa yang tanggung jawab kan gitu. Jadi maka dua-duanya gitu. Ya, betul. Yang Pak Raffi ini skop akan menentukan aneks yang dipilih. Baik, terima kasih Pak Didi. Begitu Pak Nanda. Itu aja kali ya pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab Bapak dan Ibu. Nanti selanjutnya bisa langsung training di Inixindo dan kepoin langsung apa aja training yang ada di Inixindo. Baik, kita ke sesi acara selanjutnya, yaitu ketersediaannya untuk Bapak dan Ibu membuka kameranya, menyalakan kamera untuk sesi dokumentasi bersama. Silakan Bapak dan Ibu. Baik, kita mulai sesi dokumentasi. Saya izin capture. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kita telah sampai di penghujung acara webinar hari ini. Semoga materi yang tadi disampaikan oleh Bapak Partono Rudiarto dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua, serta membantu Bapak dan Ibu dalam memahami pentingnya penerapan keamanan informasi di era digital saat ini. Kami mengucapkan terima kasih atas seluruh peserta yang telah mengikuti webinar dengan sangat antusias. Sebagai mengingat kembali, kami mohon kepada seluruh peserta untuk mengisi form absensi yang telah dibagikan oleh tim Edisindo melalui kolom chat Zoom meeting. Form absensi ini tersebut diperlukan untuk proses penerbitan sertifikat keikutsertaan webinar Inixindo bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengetahui lebih lanjut program-program yang ada di Inixindo, webinar, pelatihan, sertifikasi lainnya dari Inixindo dapat menghubungi kami melalui email info@inixindo.co.id atau nomor telepon 02157940868 atau bisa langsung cek Instagramnya Inixindo, ada juga di sosial medianya, ada kita punya TikTok, punya YouTube, punya juga di Instagram. Boleh langsung kepoin aja uh, apa namanya jadwal-jadwal yang ada di Inixindo selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya Bapak dan Ibu. Saya izin tutup webinar hari ini. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Stay safe and stay healthy. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.